Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang Al-Barra bin Malik. Dan ini adalah kisah sahabat Nabi yang heroik dan dijuluki sebagai pahlawan Islam yang tangguh. Beliau adalah Al-Barra bin Malik, yaitu seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan-pahlawan, bukan hanya Al-Barra, namun setiap sahabat memiliki ciri khas tersendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usamah bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia pada usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun begitu juga dengan sahabat Al-Barra bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang terkenal seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Barra bin Malik serta tidak menceritakannya kepada anak-anak kita. Al-Barra bin Malik adalah sahabat Nabi yang berperawakan kurus. Tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan berambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani dan tangguh, karena ia pernah membunuh 100 orang musyrik sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang yang dia habisi di medan perang. Bahkan Umar bin Khattab menjuluki Al-Barra sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, "Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya." Al-Barra bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Barra bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW sudah menghadap Arabnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. Setelah Abu Bakar dibaiat menggantikan Rasulullah SAW, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah buta yang merusak. Beliau layaknya gunung yang berdiri kokoh. Beliau menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beliau mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu beliau mengirimkan semuanya ke segala penjuru Jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang, terutama orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya. Siapa lagi kalau bukan Bani Hanifah alias para pengikut Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab didukung oleh 40.000 orang dan mereka adalah petarung tangguh dari kabilahnya serta para sekutunya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebanyakan dari pengikut Musailamah Al-Kazzab adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Karena sebahagian dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah ini lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari Mudhar." Pada babak pertama dalam memerangi Abi Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam. Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah mundur, maka Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd, dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus menunjukkan keunggulannya. Bumi yang diinjak kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya.
Pada saat itu, kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa mereka kalah di depan Musailamah Al-Kazzab. Niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Dan akhirnya Khalid bin Walid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansar, dan juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan yang lain. Khalid bin Walid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Perang kembali berkecamuk yang memakan korban besar. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah perang mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Mulai dari sinilah kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Pahlawan pertama adalah Sabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansar. Ia mengambil kain kafannya, membuat galian tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalam. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai syahid. Kemudian Zaid bin Al-Khattab, saudara Umar bin Khattab, juga memperlihatkan kegigihannya. Dia memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tubaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah itu dikalahkan, atau aku mati untuk bertemu Allah. Lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya." Kemudian dia maju berperang melawan musuh sampai dia gugur sebagai syahid. Yang ketiga adalah Salim, mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Dia pembawa panji orang-orang muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju dengan gagah berani sampai gugur sebagai syahid. Akhirnya puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak ada pada Al-Barra bin Malik. Khalid radhiyallahu an melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra bin Malik dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansar." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata dengan perkataan indah, memompa semangat kaum muslimin, "Wahai orang-orang Ansar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk kembali pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Lalu Al-Barra bin Malik melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah, sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya berguncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas dan dindingnya yang tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Setelah bersembunyi di balik benteng, selanjutnya pasukan Musailamah menghujani kaum muslimin dengan anak-anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah pahlawan kaum muslimin Al-Barra bin Malik melangkah ke depan dan berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan kerempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian. Di antara ribuan tentara Musailamah, maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang.
Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimkannya ke pintu kematian. Setelah semua selesai, Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati luka-lukanya. Khalid bin Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Meski sudah memenangkan perang melawan Musailamah, Al-Barra terus mencari syahadah. Dia terus menurjani perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tibalah kini saat penaklukan kota Tustara di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Rusia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng padanya, tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas, selanjutnya dia akan mati ataupun mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, yaitu saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan Anas bin Malik. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap, namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini, Al-Barra bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya, di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Dan semoga Allah memberikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kekasih yang paling dicintainya. Dan semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridha, dan semoga kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Dan itulah kisah Al-Barra bin Malik, seorang pahlawan Islam yang tangguh di medan perang. Dan semoga dengan kita mendengar kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan kita menambah wawasan, ilmu pengetahuan, juga kecintaan kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mempertegakkan kalimah la ilaha illallah, yang telah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.